Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Perjalanan kisah dari seorang Tenryubito bernama Don Quijote Moyosgat kayaknya menjadi salah satu yang menarik untuk kita bahas. Karena selain banyak hal yang terjadi pada dirinya, momen terakhir yang menimpa pada dirinya ya seakan menjadi tanda bagi para Tenryubito lain. Yap, Moyosgat sendiri sebenarnya kalau kita tarik jauh ke belakang ya dirinya gak jauh berbeda dengan para Tenryubito lain. Karena sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu, Moyosgat memutuskan untuk berlayar ke Pulau Manusia Ikan dengan tujuan untuk mendapatkan budak-budak miliknya yang telah dibebaskan. Sehingga bisa dibilang cara pandang dari Moyosgat yang dulu masihlah sama seperti kebanyakan Tenryubito lain, di mana dia menganggap dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan rasa apapun, dan mereka yang hidup di bawahnya harus menuruti apapun yang diinginkan oleh dirinya. Sebuah hal yang tentu gak aneh kita ketahui datang dari seorang Tenryubito, karena memang pada dasarnya perbedaan yang tercipta dan bagaimana mereka dibesarkan, semua hal itulah yang membuat pemikiran dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain teruslah tumbuh. Hingga pada akhirnya sebuah insiden yang cukup naas terjadi kepada perjalanan Moyosgat yang mencoba membawa kembali budak-budaknya saat menuju Pulau Manusia Ikan. Disitulah ya sebuah momen yang bisa dibilang menjadi titik balik dari cara pandang Moyosgat terhadap dunia kembali berubah. Pertemuannya dengan seorang ratu di Pulau Manusia Ikan atau Queen Otohime ya, hal itulah yang membuat Moyosgat menjadi sadar dan kembali mendapatkan sisi manusianya. Sampai ke titik dia bahkan mau mendukung petisi yang kita ketahui ya sedang diperjuangin oleh Ratu Otohime. Sebuah petisi yang memperlihatkan bagaimana kedamaian dan kesetaraan harus ditegakkan, yang mana hal itu jelas begitu bertentangan dengan apa yang dipegang oleh para Tenryubito. Sehingga seharusnya ya hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa didukung oleh orang yang berasal dari Marijoa. Namun apa dayanya ya, kebaikan hati, ketulusan dan kegigihan dari seorang bernama Queen Otohime yang membuat hati dari seorang Moyosgat menjadi tergerak, dan dia sampai ke titik dimana bisa dibilang ya kembali mendapatkan sisi manusia yang seutuhnya. Satu hal yang menarik ya sebenarnya dari perjalanan seorang Moyosgat, dimana meski sudah bisa dibilang agak berbeda dengan kebanyakan Tenryubito, tapi gak pernah diperlihatkan sedikit pun kalau seorang Don Quijote Moyosgat memiliki keinginan untuk pergi meninggalkan Marijoa. Sebuah hal yang malah pada akhirnya sempat kita lihat dilakuin oleh orang lain yang mereka masih berasal dari keluarga Don Quijote. Well, sedikit lompat masuk ya ke apa yang baru aja terjadi di Reverie. Dengan perubahan cara pandang yang dimiliki oleh Moyosgat, pada akhirnya kita sendiri tahu kan kalau dirinya secara gak langsung membalas budi atas apa yang dilakukan oleh Queen Otohime di Pulau Manusia Ikan. Karena di salah satu momen ketika Reverie sedang berlangsung, Shirahoshi yang diketahui akan kecantikannya, dia malah ingin dijadikan budak oleh Charlos yang merupakan seorang Tenryubito. Dimana ketika dia menginginkan sesuatu, mau itu berasal dari pihak kerajaan atau bukan, Charlos gak peduli. Atau lebih tepatnya, seseorang yang menentang Tenryubito bakalan langsung dihukum. Makanya gak banyak yang berani melakukan apapun. Bahkan ketika momen itu sedang berlangsung, apalagi kondisinya CP0 sendiri ya terlibat dalam kejadiannya. Nah, kedatangan Don Quijote Moyosgat yang pada akhirnya memukul Charlos dan menyelamatkan Shirahoshi, yang mungkin bagi kita para fans One Piece merupakan hal yang sangat puas untuk disaksikan. Nyatanya momen itu malah menjadi bumerang bagi kehidupan dari seorang Don Quijote Moyosgat, karena siapa yang bakal menyangka kalau ternyata meski mereka terlihat seperti penguasa dunia dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi kenyataannya ya masih ada pengadilan yang dilakukan ketika suatu kasus terjadi. Dan orang-orang yang bisa mengadili ini ya berasal dari satuan bernama Holy Knight, yang mana pemimpinnya bernama Shane Vigarland Garling, yang kita ketahui pada akhirnya menghukum dan mengeksekusi mati seorang Don Quijote Moyosgat. Sambil menjelaskan kalau apa yang dilakukan oleh Moyosgat merupakan hal yang keliru, karena bagi mereka khususnya Garling yang sepertinya sangat memegang kuat pemikiran kalau mereka adalah yang tertinggi sedangkan yang lainnya merupakan sampah, maka orang yang menolong sampah bakalan dianggap jauh lebih rendah dibandingkan sampah itu sendiri. Jadi ingat kata-kata yang ada di serial Naruto kan? Well, atas dasar itu ya, entah kenapa kematian dari Sen Don Quijote Moyosgat serasa menjadi sebuah simbol dari deklarasi perang yang ditujukan ke Pulau Manusia Ikan yang kita ketahui saat ini ya berada di bawah kekuasaan Yonko Topi Jerabi.
Pasalnya, kalau investigasi yang dilakukan oleh para Holy Knight pada akhirnya menemukan fakta kalau Mosgard merupakan orang yang sempat mendukung petisi yang pernah dibuat oleh Ratu Otohime. Tentu, informasi yang terbongkar itu bukanlah sebuah informasi yang ingin diketahui oleh Garling. Sehingga layaknya apa yang pernah Luffy lakuin di chapter 398 yang berjudul Deklarasi Perang, di mana di situ kita ketahui kan Luffy sempat menyuruh Usopp untuk membakar bendera milik pemerintahan dunia. Dan apa yang dilakukan oleh kru topi jerami itu ya tentu dianggap sebagai sebuah pernyataan perang dengan pihak pemerintahan dunia Meski mungkin bagi Luffy dan kawan-kawan sendiri ya hal itu bukan hal yang besar, soalnya dia hanya ingin menyelamatkan temannya yang harus rela berkorban demi dirinya. Yaps, bagi Luffy yang bahkan gak ragu ketika harus memukul seorang Tenryubito, sebuah pernyataan perang terhadap pihak pemerintahan dunia kayaknya bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan oleh kru topi jerami. Meski kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, gak mungkin ada orang yang berani melakukan hal segila itu. Karena tentu ya kita juga gak lupa sebenarnya bukan Luffy doang yang hampir membunuh seorang Tenryubito. Karena kalau di Pulau Sabaudi, kalau waktu itu Bonnie tidak menghentikan Zoro untuk menyerang Tenryubito, mungkin Charos yang kita ketahui menginginkan Shirahoshi waktu di Arc Reverie gak bakalan pernah kita lihat. Soalnya dia pasti sudah berhasil dibunuh oleh Roronoa Zoro di Pulau Sabaudi Ya, kedua simbol pernyataan perang dengan masing-masing pihak saling memegang ideologi sendiri-sendiri ya memang sudah dibunyikan. Entah itu dari pihak bajak laut yang diwakili oleh kru topi jerami yang saat ini ya posisinya mereka sudah menjadi salah satu dari keempat kaisar lautan yang ada. And dari sisi pemerintahan dunia sendiri ya, meski berita kematian atau eksekusi dari Mosgard gak bakalan dibuka ke publik, akan tetapi secara gak langsung ya apa yang mereka lakukan menunjukkan ya kalau mereka gak akan pernah mau bernegosiasi dengan seseorang yang mereka anggap sampah. Sehingga jika para sampah atau orang-orang mereka anggap berada di bawah mereka terus melakukan hal-hal yang mengganggu, mereka para Holy Knight gak akan tinggal diam doang. Karena ada satu waktu pasti yang bakal menjadi sebuah pemicu dari pergerakan mereka. Yang mana kita ketahui kan saat ini bentrokan antara mereka dengan pasukan revolusi menjadi salah satu hal yang kita tunggu-tunggu. Wow, memang sebuah perjalanan yang menarik dari kisah hidup orang bernama Don Quixote Mosgard ini Meski pada akhirnya dia harus mati karena dieksekusi, tapi dia berhasil hidup dengan pilihannya sendiri dan dia pun tak terlihat menyesali apa yang telah dipilihnya. Respect sebesar-besarnya pada Don Quixote Mosgard lah Mr. Kere. Oke, kayaknya cukup segitu dulu aja buat konten kali ini. So, see you next time. Adios di Karimelo, stay safe everyone. Salam. Anime.